Fikri, seorang anak yatim yang dibesarkan di pesantren, tiba-tiba diusir karena tuduhan mencuri yang tidak pernah ia lakukan. Tanpa tempat tujuan, ia terdampar di jalanan, merasakan kerasnya dunia luar. Namun, saat hidupnya terasa hancur, ia bertemu seseorang yang ternyata membawa kunci ke masa lalunya dan kebenaran yang terkubur. Perjalanan Fikri mengajarkan bahwa dalam gelapnya hidup, cahaya kebaikan selalu mencari jalan pulang. Langit pesantren sore itu mendung. Awan kelabu menggantung seolah tahu ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi. Di sudut asrama, Fikri duduk memeluk lutut, memandangi sandal jepitnya yang mulai aus. Ia baru saja selesai membersihkan halaman dan mengangkat ember-ember air dari sumur. Seperti biasa, tak banyak yang memperhatikan kerja kerasnya. Tapi Fikri tak pernah mengeluh. Bagi anak yatim sepertinya, bisa tinggal dan belajar di pesantren adalah berkah yang tak bisa dihitung. Namun, siang tadi semuanya berubah. "Fikri, kamu kesini sekarang?" Suara Ustaz Maulana menggema dari kantor pengasuh. Mata semua santri menoleh, beberapa berbisik-bisik. Fikri yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Hatinya berdegup tak enak. Di dalam ruangan ada Ustaz Maulana, pengurus keuangan pesantren, dan beberapa santri senior. Di atas meja kayu tergeletak amplop coklat yang sudah robek. Uang sumbangan dari donatur hilang, terakhir terlihat di lemariku. Dan tadi pagi, seseorang melihatmu keluar dari ruangan ini tanpa izin. "Kamu mencurinya, ya?" tuduh Ustaz Maulana tanpa basa-basi. Fikri menggeleng, wajahnya pucat. Saya cuman bersih-bersih, Ustaz. Pagi itu saya disuruh Ustaz Didi menyapu ruangan ini. Jangan banyak alasan. Ini pesantren, bukan pasar. Kita tidak bisa main-main dengan kepercayaan orang. Fikri berusaha menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Bahkan teman sekamarnya Raffi hanya menunduk diam. Padahal semalam merekalah yang ngobrol hingga larut soal cita-cita setelah lulus pesantren. "Mulai malam ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di sini. Ambil barangmu. Pesantren ini tidak butuh pencuri." Ucapan itu seperti palu godam menghantam dada Fikri. Dunia yang ia anggap rumah, yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini mengusirnya tanpa memberi kesempatan membela diri. Malam itu, dengan tas kain berisi baju-baju lusuh dan Al-Quran pemberian almarhum ayahnya, Fikri berjalan meninggalkan gerbang pesantren. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang peduli. Langkahnya berat. Sepatu yang dipungut dari tempat sampah itu sudah bolong di bagian depan, dan hujan mulai turun pelan-pelan. Jalanan di luar pesantren sepi, hanya ada suara katak dan desiran angin. Malam. Di pinggir jalan, ia duduk di bawah pohon beringin, memeluk tas kecilnya erat-erat. Air mata menetes diam-diam. Dulu, ia sering membayangkan masa depan cerah, menjadi ustaz, mengajar anak-anak, membuat ayah dan ibu bangga. Tapi sekarang, dunia seakan menolaknya tanpa alasan. "Tuhan," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. "Kalau aku memang seburuk itu, kenapa kau masih izinkan aku bermimpi?" Hujan semakin deras. Dingin menembus jaket tipisnya. Tapi Fikri tak peduli lagi. Ia hanya ingin tidur, atau lupa, atau mungkin menghilang. Pagi mulai merambat. Fikri terbangun karena suara klakson dan langkah kaki tergesa-gesa. Ia mengusap wajahnya yang basah, entah karena hujan atau air mata. Perutnya perih, kosong sejak kemarin. Ia berdiri, memandangi jalanan kota yang asing. Tak ada lagi tempat untuk kembali. Tapi entah dari mana muncul kekuatan kecil di hatinya. Mungkin Tuhan cuma mau aku cari jalan lain, dan dari sanalah semuanya dimulai. Fikri berjalan menyusuri trotoar kota Bogor yang mulai ramai. Suara motor, klakson angkot, dan orang berteriak tawarkan dagangan membentuk orkestra gaduh yang belum pernah ia dengar selama tinggal di pesantren. Bau gorengan, asap knalpot, dan aroma empedu dari got terbuka bercampur di udara. Semua terasa asing, semua terasa dingin. Perutnya sudah sejak kemarin tak diisi makanan layak.
Ia hanya meneguk air hujan yang mengalir dari atap toko semalam. Sesekali ia melirik ke arah warung makan, tapi cepat-cepat memalingkan wajah. Bukan karena tak lapar, tapi karena malu. Harga seporsi nasi dan telur yang tertulis di papan menu lebih mahal dari seluruh isi kantongnya. Fikri akhirnya duduk di pinggir trotoar, menyender ke dinding toko yang tutup. Matahari pagi belum terlalu terik, tapi tubuhnya menggigil. Tas lusuhnya dijadikan bantal, dan ia menutup wajah dengan tangan, mencoba tidur, atau setidaknya melupakan kenyataan. Baru ya? Sebuah suara memecah lamunannya. Seorang anak, laki-laki dengan rambut acak-acakan dan baju yang sudah tak jelas warnanya duduk di sebelahnya. Anak itu membawa kantong plastik berisi roti kadaluarsa. "Kamu siapa?" tanya Fikri waspada. "Nama gue Yayan. Gue juga dulu pernah kayak lo, baru banget turun ke jalan. Tapi santai aja. Lama-lama lo bakal kebal." Fikri menatap anak itu, mencoba mencerna maksud kata-katanya. Yayan menyodorkan roti yang sebagian sudah diremukkan. "Mau? Jangan gengsi, bro. Di jalanan gengsi cuman bikin lu mati duluan." Fikri ragu, tapi perutnya tak bisa bohong. Dengan tangan gemetar, ia terima dan gigit sepotong. Rasa asamnya menusuk, tapi entah kenapa terasa lebih hangat dari semua makanan pesantren yang pernah ia makan. Mungkin karena ini dibagi dengan tulus oleh orang yang senasib. "Lu ngapain bisa sampai di jalan?" tanya Yayan sambil selonjoran. Fikri diam sesaat. Ia belum terbiasa cerita. Tapi untuk pertama kalinya, tak ada ustaz yang menghakimi. Tak ada tatapan sinis. Hanya seorang anak jalanan yang mendengar tanpa mengganggu. "Aku diusir dari pesantren. Dituduh nyuri, padahal enggak." Yayan tertawa pendek. "Klasik. Dunia emang suka gitu. Yang jujur dibuang, yang licik disayang." Hari itu, Fikri ikut Yayan keliling kota. Mereka mampir ke belakang pasar mencari sisa buah, ke tempat sampah restoran untuk ambil makanan yang masih bisa dimakan, dan ke taman untuk tidur siang. Dunia baru ini keras, tapi Fikri merasa lebih bebas. Tak ada jadwal ketat, tak ada hafalan, tapi juga tak ada jaminan besok bisa hidup. Malamnya, mereka tidur di emperan toko, hanya beralaskan kardus. Angin malam menusuk. Tapi untuk pertama kali sejak diusir, Fikri tak merasa sendiri. "Yayan," gumam Fikri sebelum tidur. "Lo pernah kangen rumah?" Yayan terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Pernah, tapi lama-lama lupa rasanya. Di jalan, yang penting hari ini bisa hidup. Besok? Ya, urusan nanti." Dan malam itu, Fikri mulai memahami bahwa hidup bukan hanya soal benar dan salah, tapi soal bertahan. Sudah 3 hari Fikri hidup di jalan. Rambutnya mulai lepek, bajunya makin kumal, dan aroma tubuhnya menyatu dengan debu kota. Tapi yang paling berat bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah perasaan hilang arah. Setiap bangun pagi, ia bertanya, dalam hati, "Aku ini mau kemana sebenarnya?" Yayan tetap setia menemani. Mereka mulai terbiasa dengan jadwal harian yang sederhana. Pagi keliling pasar nyari sisa sayur atau buah, siang tidur di taman kota, sore kadang bantuin tukang parkir biar dapet receh, dan malam kembali ke emperan toko langganan mereka. Suatu siang yang panas, Fikri dan Yayan duduk di bawah pohon besar di dekat stasiun. Keringat membasahi wajah mereka. Perut kosong mereka sudah biasa protes, tapi tak lagi dihiraukan. "Yan, apa nggak ada cara biar kita bisa keluar dari ini semua?" tanya Fikri, pelan. Yayan mengangkat bahu. "Ada, tapi jalannya panjang." "Lu kuat?" Fikri mengangguk, walau hatinya ragu. "Gue pernah dengar tentang tempat penampungan anak jalanan," lanjut Yayan. "Katanya bisa belajar, makan, tidur enak. Tapi syaratnya lo harus bersih, niat, dan nurut aturan. Nggak bisa asal." "Kenapa lo nggak ke sana?" Yayan diam sebentar, lalu menjawab, "Gue pernah coba, tapi gue kabur. Nggak tahan dikekang. Gue lebih cocok hidup bebas." Fikri termenung. Ia tak merasa bebas, justru semakin terkurung dalam ketidakpastian. Hari itu, mereka iseng duduk dekat lampu merah, bantu nyebrangin orang dan cuci-cuci kaca mobil. Kebanyakan pengendara mengabaikan mereka, tapi ada satu mobil sedan hitam yang berhenti lama.
Kaca jendelanya turun pelan. Seorang pria paruh baya dengan wajah tenang menatap mereka. Matanya tajam tapi lembut. "Siapa namamu?" tanyanya pada Fikri. "Fikri, Pak." "Sekolah di mana dulu?" Fikri ragu menjawab. "Pesantren. Tapi saya diusir." Pria itu mengangguk pelan, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Ia membuka dompet dan menyodorkan 2 bungkus roti serta sebotol air mineral. "Buat kalian, jaga dirimu baik-baik." Fikri mengucapkan terima kasih sambil menunduk. Tapi, sebelum mobil itu pergi, pria itu sempat berkata, "Kalau nanti kamu butuh tempat berteduh, coba cari panti amanah di Jalan Merpati. Tanya saja Bu Salmah. Bilang kamu disuruh Pak Rendra." Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan debu dan harapan kecil yang baru tumbuh di hati Fikri. Malamnya, Fikri terus memikirkan ucapan pria itu. Nama Pak Rendra terasa asing, tapi caranya bicara membuat hati Fikri tenang. "Yan, gimana kalau kita coba ke panti itu?" Yayan memalingkan wajah. "Lo aja, gue gak ikut. Dunia kayak gitu bukan buat gue." Fikri mengangguk, walau hatinya sedih. Pagi harinya, dengan langkah pelan, Fikri pamit. Yayan tidak banyak bicara, hanya menyodorkan kantong plastik berisi satu-satunya sandal cadangan miliknya. "Kalau lo bisa hidup lebih baik dari gue, jangan lupa sama temen lo yang bau ini," ucap Yayan, setengah bercanda. Fikri tersenyum sambil menahan air mata. "Gue gak akan lupa. Lo orang pertama yang baik sama gue di jalanan." Dan dengan itu, Fikri melangkah menuju arah baru, meninggalkan emperan toko yang selama ini jadi rumahnya, membawa bekal harapan dari seseorang yang bahkan belum ia kenal. Langkah kaki Fikri terasa berat saat menyusuri Jalan Merpati. Di tangannya selembar kertas kusut bertuliskan Panti Amanah Bu Salmah, hasil coretan dari seseorang yang baik hati di taman bacaan. Jalan itu tidak terlalu ramai, rumah-rumah berdiri rapat dengan cat mengelupas dan pagar besi yang sudah berkarat. Tapi di ujung jalan berdiri sebuah bangunan sederhana yang tampak bersih dan terawat. Di depannya tertulis, Panti Amanah, rumah singgah untuk anak terlantar. Fikri berdiri di gerbang, ragu. Hatinya masih digelayuti ketakutan. Takut ditolak, takut dianggap hanya merepotkan, takut harapannya kembali pupus. "Dek, mau cari siapa?" Suara seorang perempuan tua membuyarkan pikirannya. Perempuan itu mengenakan kerudung biru muda dan berkacamata. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya bersinar hangat. Fikri menggenggam erat tali tasnya, lalu menjawab pelan, "Bu Salmah, saya disuruh ke sini sama Pak Rendra." Perempuan itu tampak terkejut. Ia memandangi Fikri lekat-lekat, lalu tersenyum lembut. "Kamu Fikri, ya? Ayo masuk, nak. Sudah ditunggu." Fikri melangkah masuk ke panti dengan hati berdebar. Ruangan dalamnya sederhana. Ada ruang tamu kecil, rak buku, meja makan panjang, dan suara anak-anak kecil tertawa di halaman belakang. Aromanya wangi, bukan dari parfum mahal, tapi dari masakan rumah yang mengingatkan Fikri pada masa kecilnya bersama ibu. "Duduk dulu, nak. Kamu pasti lapar," ucap Bu Salmah sambil meletakkan sepiring nasi hangat, tempe goreng, dan semangkuk sayur SOP. Fikri hampir menangis. Ini pertama kalinya ia makan di meja yang layak sejak keluar dari pesantren. Setelah makan, Bu Salmah duduk di hadapannya. "Pak Rendra itu teman lama almarhum suamiku. Beliau suka bantu anak-anak yang tersisih. Kamu tidak sendiri, nak. Di sini banyak yang punya cerita seperti kamu." Fikri menunduk. Ia masih sulit percaya bahwa ada orang-orang yang peduli tanpa pamrih. "Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Tapi ada syaratnya. Harus ikut kegiatan panti, belajar, dan bantu jaga adik-adik kecil. Bisa?" Fikri mengangguk cepat. Bahkan sebelum Bu Salmah selesai bicara. Hari-hari berikutnya berjalan penuh penyesuaian. Fikri mulai mengikuti rutinitas panti. Bangun pagi, membantu bersih-bersih, ikut belajar, lalu sore bermain dengan anak-anak kecil. Malam harinya, mereka mengaji bersama, tapi tak ada paksaan seperti dulu di pesantren. Semua dilakukan dengan hati yang ringan. Fikri merasa
seperti kembali menemukan dirinya. Tak ada tatapan curiga, tak ada tuduhan. Di sini, ia bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Namun, jauh di dalam hatinya, luka itu masih ada. Rasa kecewa pada pesantren yang mengusirnya, tanpa memberi kesempatan membela diri, masih membekas. Ia belum sepenuhnya bisa memaafkan. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri mulai percaya bahwa dunia tak sepenuhnya jahat. Suatu malam, saat membantu membereskan buku-buku di ruang baca, Fikri menemukan sebuah foto tua di rak. Foto seorang pria berdiri di halaman pesantren. Ia menatap lebih dekat. Di pojok foto itu, ada tulisan kecil. Usten Rendra 2007. Jantungnya berdegup kencang. Pak Rendra, Ustaz? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bab selanjutnya, bab 5, akan mulai membuka tabir masa lalu dan memunculkan titik awal konflik utama. Jika kamu sudah siap, kita bisa lanjutkan ke bab 5 sekarang. Anda bilang, bab 5 ChatGPT. Bilang, berikut adalah bab 5 dari cerita Langkah Fikri. Sekitar 3.000 karakter, ditulis dengan gaya santai, emosional, dan menggiring ke puncak konflik. Malam itu, Fikri tak bisa tidur. Gambar di foto itu terus terbayang di kepalanya. Seorang pria berwajah tenang, berdiri di halaman pesantren tempat ia dulu belajar. Di pojok foto itu, tertulis jelas, Usten Rendra, 2007. Berarti, beliau memang dari sana, kumam Fikri, pelan. Pertanyaan mulai menumpuk di kepalanya. Jika Pak Rendra benar berasal dari pesantren itu, mengapa beliau tidak langsung bilang saat mereka bertemu di lampu merah? Dan kenapa justru beliau yang menuntunnya ke panti amanah? Keesokan paginya, Fikri memberanikan diri bertanya pada Bu Salmah saat mereka sedang menyapu halaman bersama. Bu, Pak Rendra itu ustaz dari pesantren ya? Bu Salmah menghentikan sapunya, memandang Fikri dengan lembut, lalu mengangguk. Beliau memang pernah jadi pengajar di sana, tapi sudah lama keluar. Ada masalah internal, dan beliau memilih mundur. Fikri mengerutkan kening. Masalah apa? Bu? Bu Salmah menatap langit sejenak, lalu menjawab, itu kisah lama nak, tapi yang jelas, beliau tahu seperti apa lingkungan di sana. Dan mungkin, karena itu juga dia langsung percaya padamu waktu kalian bertemu. Fikri diam. Ada rasa sesak sekaligus harapan kecil yang tumbuh. Apa mungkin beliau tahu sesuatu tentang kejadian yang menimpaku dulu? Hari-hari berlalu. Di panti, Fikri semakin dikenal karena kebaikan dan kesediaannya membantu siapapun. Ia mulai diajak berbicara oleh relawan yang datang, bahkan beberapa kali diminta membimbing adik-adik yang masih belajar baca tulis. Hatinya perlahan pulih, tapi tepat seminggu kemudian, panti amanah kedatangan tamu yang membuat dunia Fikri kembali jungkir balik. Ia sedang menyapu teras ketika sebuah mobil minibus putih berhenti di depan panti. Dari dalam, turun seorang pria berpakaian rapi, berkacamata, dengan sorban melilit di bahu. Wajahnya sangat dikenalnya. Ustaz Hamdan, bisik Fikri, menahan napas. Itulah sosok yang dulu paling galak dan berpengaruh di pesantren. Orang yang pertama menuduh Fikri mencuri uang santri tanpa pernah memberinya kesempatan menjelaskan. Orang yang membuatnya terbuang. Ustaz Hamdan berbicara dengan Bu Salmah sebentar, lalu masuk ke ruang tamu. Fikri tak berani mendekat. Tapi dari balik jendela, ia melihat pandangan Ustaz Hamdan menyapu ruangan, lalu berhenti tepat ke arahnya, seolah tahu bahwa anak yang pernah ia usir kini berada di sini. Tak lama kemudian, Bu Salmah memanggil Fikri. Nak, kemari. Ada yang ingin bicara denganmu. Dengan langkah berat, Fikri masuk ke ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di hadapan pria yang dulu menghancurkan hidupnya. Kamu, Fikri? Tanya Ustaz Hamdan datar. Iya, Ustaz. Sunyi. Hening yang menusuk. Bu Salmah duduk di samping, tak berkata apa-apa. Aku baru tahu kamu di sini, lanjut Ustaz Hamdan. Dan aku dengar, kamu bilang tidak mencuri waktu itu. Fikri mengangkat wajah. Matanya menatap lurus, penuh luka yang belum sembuh.
Saya tidak mencuri. Saya difitnah. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Pintu terbuka dan masuklah Pak Rendra. Langkahnya tenang, sorot matanya tajam. Ia menatap langsung ke arah Ustaz Hamdan. Assalamualaikum Hamdan. Lama tak bertemu, ucapnya. Ustaz Hamdan tampak kaget, bahkan gugup Pak Rendra berjalan mendekat. Mungkin ini saat yang tepat. Aku tahu semua kejadian waktu itu. Termasuk siapa yang sebenarnya mengambil uang di pesantren dan bagaimana kamu menutupi kasusnya agar nama pesantren tetap bersih. Fikri tercekat. Bu Salmah terdiam. Ustaz Hamdan memucat. Waktunya kamu bicara jujur, Hamdan, tegas Pak Rendra. Atau aku yang akan bicara. Ruangan itu mendadak mencekam. Udara seakan menebal, tak ada yang berani berbicara lebih dulu. Mata Fikri terpaku pada dua sosok di hadapannya. Pak Rendra yang penuh keyakinan, dan Ustaz Hamdan yang kini tampak gelisah. Rendra, kata Ustaz Hamdan, pelan, kau tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Pak Rendra menggeleng. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari tas kecil yang dibawanya, lalu meletakkannya di meja. Aku tahu lebih dari cukup. Di sini ada salinan laporan keuangan pesantren, fotokopi catatan kas santri, dan bukti transfer dari rekening bendahara yang menunjukkan bahwa uang itu tidak pernah hilang, hanya dialihkan untuk keperluan pribadi. Salah satu ustaz. Fikri merasa seperti dipukul dari belakang. Uang yang dulu dituduhkan hilang itu tidak hilang, bukan dia pelakunya. Pak Rendra melanjutkan dengan suara pelan namun penuh tekanan. Dan kamu, Hamdan, kamu tahu siapa pelakunya. Tapi kamu memilih menuduh Fikri, anak yatim tak berdaya yang tidak bisa membela diri. Karena lebih mudah menyalahkan orang kecil daripada membuka aib sendiri, ya? Ustaz Hamdan menunduk. Jemarinya menggenggam sorbannya erat. Aku hanya ingin menjaga nama baik pesantren, bisiknya. Fikri akhirnya bicara. Suaranya lirih, tapi mengguncang. Ustaz, kenapa? Kenapa saya yang dikorbankan? Tatapan Hamdan perlahan menatap Fikri. Karena kau tidak punya siapa-siapa, Fikri. Mudah membungkam orang seperti kamu. Maaf. Air mata Fikri menetes tanpa ia sadari. Ia mengira luka itu sudah sembuh, tapi ternyata masih dalam. Masih berdarah. Bukan hanya karena difitnah, tapi karena kepercayaannya pada kebaikan dihancurkan secara terang-terangan. Pak Rendra menepuk bahu Fikri. Kamu tidak salah. Sejak awal, kamu hanya korban dari sistem yang takut mengakui kesalahan. Bu Salmah yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau memang benar begitu, Hamdan, kamu harus membersihkan nama Fikri. Kembalikan kehormatan anak ini. Ustaz Hamdan mengangguk perlahan. Aku akan datang ke pesantren. Akan kutemui pengurus dan para santri. Akan kujelaskan semuanya. Fikri menatapnya lama. Ia ingin marah, tapi juga ingin lega. Ia ingin menjerit, tapi juga ingin menangis dalam pelukan ibunya, yang kini sudah tiada. Namun ia hanya diam. Karena terkadang, diam adalah satu-satunya cara untuk menerima kenyataan pahit yang perlahan mulai berubah jadi harapan. Beberapa hari kemudian, Fikri berdiri di halaman pesantren. Tempat itu tak banyak berubah. Bangunan asrama masih berdiri kokoh, suara azan masih menggema seperti dulu. Tapi kali ini, ia berdiri sebagai seseorang yang datang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Di depan seluruh santri dan para ustaz, Ustaz Hamdan berdiri dan mengaku di hadapan semua. Saya menyampaikan bahwa Fikri tidak bersalah. Ia difitnah. Semua kesalahan ada pada saya, dan saya siap bertanggung jawab. Suara bisik-bisik memenuhi halaman. Beberapa santri tampak menatap Fikri dengan rasa bersalah. Yang dulu menjauhinya, kini bahkan menunduk tak berani bertemu mata. Tapi Fikri hanya tersenyum. Bukan karena ia puas, tapi karena beban itu akhirnya terangkat. Ia bukan lagi anak yang lari karena malu, tapi remaja yang kembali dengan kepala tegak. Pak Rendra berdiri di sampingnya, menepuk bahunya. Kamu kuat, Fikri, dan itu akan menyelamatkan banyak orang. Kau telah membuktikan bahwa kebaikan selalu punya jalan pulang. Sejak pengakuan itu, nama Fikri perlahan kembali harum di pesantren.
Banyak yang datang minta maaf, mulai dari santri, ustaz, hingga pengurus lama. Tapi Fikri tidak pernah meminta itu. Ia hanya ingin kebenaran muncul, dan itu sudah cukup baginya. Namun, satu hal yang tak ia sangka, datang dari Pak Rendra. "Fikri," katanya suatu sore di teras panti, "aku sudah bicara dengan Yayasan Al-Mahdi. Mereka sedang mencari pengajar muda untuk program pendidikan luar pesantren. Aku sebutkan namamu." Fikri terdiam. "Saya? Jadi guru?" "Bukan guru tetap," ujar Pak Rendra tersenyum. "Kau akan jadi semacam mentor untuk anak-anak yatim dan duafa. Mereka butuh sosok yang bisa memahami luka mereka, dan aku pikir tak ada yang lebih cocok dari kamu." Hati Fikri mendadak hangat, bukan karena jabatan, tapi karena ternyata luka-lukanya bisa jadi jembatan untuk menyembuhkan orang lain. Sesuatu yang dulu ia kira hanya akan jadi beban hidup, kini berubah menjadi kekuatan. Hari-hari Fikri pun berubah. Ia mulai datang ke rumah-rumah singgah, membantu anak-anak membaca Quran, mengajari mereka matematika dasar, dan yang paling penting, mendengarkan cerita mereka. Yana, banyak dari mereka adalah anak jalanan seperti dirinya dulu, yang hanya butuh sedikit harapan untuk kembali percaya pada hidup. "Bang Fikri," tanya seorang bocah bernama Ucup suatu hari, "Abang pernah takut enggak? Ditinggal orang tua, terus sendirian?" Fikri tersenyum, lalu mengacak rambut Ucup yang berantakan. "Pernah banget. Tapi kamu tahu, takut itu wajar. Yang penting kita jangan berhenti jalan. Karena kadang di ujung rasa takut itu, ada orang-orang baik yang nungguin kita." Ucup mengangguk, walau matanya berkaca-kaca. Seperti melihat pantulan dirinya sendiri di masa lalu, Fikri tahu, anak-anak ini cuma butuh teman. Di tengah semua perubahan itu, Fikri tak lupa pada pesantren. Ia tak kembali jadi santri, tapi sesekali datang, membawa buku dan makanan kecil untuk adik-adik kelas yang dulu bahkan tak mengenalnya. Yang paling mengejutkan, suatu hari kepala pesantren sendiri memanggilnya ke kantor. "Fikri," kata Kiai Hasan dengan nada hormat, "kami minta maaf atas apa yang terjadi, dan kami ingin menawarkan beasiswa untukmu, jika kau ingin melanjutkan kuliah." Fikri terhenyak. "Saya?" "Iya. Kami melihat potensi dan ketulusanmu. Kau bisa ambil pendidikan, agama, atau pendidikan umum. Apapun itu, pesantren siap membiayai." Mata Fikri berkaca-kaca. Tawaran itu terasa seperti pintu surga yang terbuka sedikit demi sedikit. Ia mengangguk perlahan. Saya mau kuliah, Kiai. Saya ingin jadi guru beneran." Malam itu, di teras panti amanah, Fikri menatap langit. Bulan separuh bersinar, tenang. Ia mengenang ibunya, kenangan manis di masa kecil, dan luka yang dulu ia pikir tak akan pernah sembuh. "Bu," bisiknya. Fikri nggak nyerah. Fikri tetap jalan. Dan sekarang, Fikri baik-baik saja. Angin malam menyapu wajahnya, seolah menjawab dengan belayan lembut. Dunia memang belum sempurna. Tapi kini Fikri tahu, selama ada langkah kecil yang jujur dan sabar, arah hidup akan selalu bisa berubah. Udara pagi di panti amanah terasa segar. Matahari baru saja muncul di balik bukit, menebar sinarnya yang hangat dan lembut. Fikri berdiri di halaman, mengamati anak-anak yang sudah berkumpul, riuh rendah tertawa sambil bersiap memulai hari. Sejak ia menjadi mentor, panti ini berubah jadi tempat penuh semangat dan harapan. Suara tawa anak-anak yang dulu suram kini menggema, menyingkirkan kesunyian yang pernah mengikat hati Fikri. Ia tersenyum. Perjalanan panjangnya dari seorang anak yatim yang tersingkir, kini berbuah menjadi sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekadar kebahagiaan pribadi. Hari itu Panti Amanah mengadakan acara kecil untuk merayakan kelulusan beberapa anak binaan mereka. Fikri berdiri di tengah-tengah, mengenang betapa jauh ia telah melangkah. Salah satu anak, Nisa, maju ke depan. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Bang Fikri, terima kasih sudah percaya sama kami. Dulu aku takut banget gak bisa sekolah. Tapi sekarang aku bisa. Aku mau jadi guru seperti Bang Fikri." Fikri menahan haru, matanya berair. "Nisa, kamu hebat.
Teruslah belajar dan jangan pernah takut bermimpi. Satu persatu anak-anak mengucapkan terima kasih, dan suasana hangat itu membuat Fikri merasa seperti benar-benar pulang ke rumah yang selama ini ia cari. Tiba-tiba, seorang tamu datang. Pak Rendra dan Kiai Hasan berdiri di pintu, membawa sebuah surat dan bingkisan kecil. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas perjuanganmu, Fikri, kata Kiai Hasan. Dan kami juga ingin mengundangmu untuk berbicara di acara peringatan pesantren nanti. Fikri terkejut. Saya? Berbicara? Ya. Kisahmu adalah inspirasi bagi kita semua, ujar Pak Rendra. Kami percaya, cerita tentang keberanian dan kejujuranmu bisa membangkitkan semangat banyak orang. Malam itu, di depan para santri, guru, dan para tamu undangan, Fikri berdiri di mimbar dengan dada penuh rasa syukur. Saya pernah jatuh, saya pernah dihakimi tanpa sebab, suaranya tegas namun lembut. Tapi saya belajar bahwa hidup tidak selalu adil. Namun kebaikan dan kejujuran itu seperti cahaya lilin kecil yang terus menyala, meskipun diterpa angin kencang. Ia melihat ke sekeliling, menatap wajah-wajah muda yang penuh harap. Kita semua bisa menjadi cahaya itu. Tidak peduli siapa kita atau dari mana kita berasal. Asal kita berani melangkah dan percaya, jalan pasti akan terbuka. Selepas acara, banyak yang mendekati Fikri, mengucapkan terima kasih, dan menawarkan bantuan. Beasiswa, peluang kerja, dan kesempatan belajar mengalir deras. Tapi bagi Fikri, hadiah terbesar adalah melihat anak-anak di panti ini bisa tertawa, belajar, dan bermimpi. Ia tahu, hidupnya yang dulu penuh luka kini berubah menjadi cahaya yang menyala, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang. Di sebuah malam yang tenang, Fikri duduk di teras panti, memandang bintang-bintang. Ia teringat ibunya, pesantren, dan jalan panjang yang sudah dilaluinya. Terima kasih, Bu, bisiknya lirih. Untuk cinta dan doamu, aku janji, aku akan terus menjadi cahaya untuk mereka yang kehilangan arah. Dan di bawah langit yang penuh bintang itu, Fikri menyadari satu hal. Hidup adalah perjalanan dari gelap menuju terang. Dan selama kita punya hati yang tulus dan langkah yang berani, cahaya itu takkan pernah padam. Akhir cerita.